Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senja dan rekan saya. Dan saya Bibi Krisami tentunya kembali hadir menemani weekend Anda pada hari ini. Betul sekali. Apa kabarnya Anda dan apa kabarnya rekan saya Pram Senja? Baik sekali karena sudah di awal bulan Desember. Yeay. Kemarin baru gajian, pasti banyak orang yang keluar nih sekarang jalan-jalan. Ya. Cuman hati-hati juga nih, cuaca lagi nggak bagus nih. Betul. Siapin payungnya ya. Sakit yang mulai bermunculan ya. Salah satunya Benar juga sekali. ada Pneumonia. Nah, harus diwaspadai ya. Harus diwaspadai, namun juga harus menghindari kepanikan. Nah, pemirsa, selain tadi 3 informasi tadi, kami juga masih informasi lainnya pemirsa. Dan pemirsa, ayo siang kali ini kami awali dari Jakarta. Ini karena informasi dari kecelakaan melaju dalam kecepatan tinggi. Sebuah minibus menghantam pohon di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, dan Pram dan pemirsa diduga sopir bus yang seorang perempuan mengemudi dalam pengaruh alkohol. Beginilah kondisi minibus jenis SUV usai menabrak pohon yang berada di tengah Jalan Penjernihan 1, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat dini hari tadi. Mobil berwarna silver ini nyaris tak berbentuk akibat ringsek di hampir seluruh bagian badan mobil. Diketahui kecelakaan ini bermula saat mobil berpenumpang 3 itu datang dari arah Selipi, Jakarta Barat menuju Pejompongan, Jakarta Pusat. Saat melaju dengan kecepatan tinggi, mobil tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pohon. Diduga kuat pengemudi minibus yang merupakan seorang wanita berkendara dalam pengaruh minuman keras. Sempat kencang nggak? Kencang lah, 60. Mabok. Dia dari mana arahnya, Bang? Itu arahnya dari mana sih? Dari Selipi. Selipi ke ini, Palmerah. Ya, Dia nabrak apa nih, Bang? pohon. Sampai hancur ya? Akibat kecelakaan tunggal ini, 3 orang di dalam minibus mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Guna kepentingan penyidikan, mobil dibawa ke unit laka lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Den Helmi Sajengbati Ainus melaporkan. Pemirsa, puluhan remaja terlibat aksi tawuran di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain saling serang menggunakan senjata tajam, 2 kelompok itu juga saling lempar petasan dan bom molotov. Tampak dari video amatir, sejumlah remaja terlibat aksi tawuran di tengah Jalan Raya Narogong, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu dini hari. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan senjata tajam jenis celurit dan katana. Bahkan mereka juga saling melempar petasan dan bom molotov. Akibat aksi ini, pengendara dan warga tidak berani melintas karena takut kena sasaran. Para pelaku membubarkan diri usai salah satu dari mereka menjadi korban dan terkena serangan senjata tajam. Diketahui sebelum terjadi tawuran, kedua kelompok remaja itu melakukan konvoi dari arah Cilengsi dan Bantar Gebang, Bekasi. Aksi tawuran remaja ini pun diakui warga sudah kerap terjadi dan sangat meresahkan. Ya jelas besar lah. Bukan besar-besar lagi, menakutkan. Takut ya Pak ya? Ya, bawanya senjata kayak aduh. Warga berharap agar polisi dapat berpatroli di jalur ini untuk menghindari aksi-aksi selanjutnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang lansia juga ditemukan tewas di rumahnya di Desa Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka memar. Selain itu barang berharga dan sejumlah uang milik korban pun hilang. Endang Samsudin, 62 tahun, ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Kampung Selakopi, Desa Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat dengan sejumlah luka di bagian tubuhnya. Korban ditemukan anak bungsunya pada Jumat siang saat hendak menengok orang tuanya, namun seketika kaget setelah masuk rumah bapaknya sudah tergeletak meninggal dunia. Saat kejadian, tetangga korban sempat mendengar suara benturan keras yang datang dari rumah korban. Sementara masih dalam tahap pengembangan untuk dijelaskan mungkin nanti ada keterangan dari pihak rumah sakit karena akan melakukan otopsi. Itu ada barang-barang yang hilang dari korban Pak? Untuk barang yang hilang juga kendaraan roda 2, kemudian sama handphone dan dompet. Untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi langsung membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Sartikasi Bandung untuk dilakukan otopsi. Saat ini polisi pun tengah melakukan penyelidikan dan memburu pelaku.
Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Ya pemirsa, heboh seorang siswi di Sampang, Jawa Timur melahirkan di ruang kelas saat sedang ujian kenaikan kelas. Kondisi korban diketahui sedang tidak stabil hingga dilarikan ke puskesmas tempat. Sekolah Menengah Atas Negeri Sampang, Jawa Timur digegerkan dengan seorang siswinya yang melahirkan di ruang kelas saat ujian akhir semester berlangsung. Siswi tersebut langsung dilarikan ke Puskesmas Kemuning untuk tindakan medis lebih lanjut. Peristiwa ini diketahui saat siswi kelas 10 mengikuti ujian, tiba-tiba mengalami pendarahan hebat dan tak berdaya. Para guru yang mengetahui kejadian ini langsung menghubungi pihak puskesmas untuk mengirim ambulans dan membawa korban. Korban pun dirujuk ke Rumah Sakit Sampang. Tidak ada tanda-tanda untuk mengarah kehamilan, tidak ada tanda-tanda untuk mengarah melahirkan. Itu informasi dari hampir semua guru seperti itu setelah saya. Kondisi terakhir setelah melahirkan seperti apa ini? Oh sekarang, ya. Alhamdulillah informasi terakhir bayinya sehat, sudah dibawa pulang, dan untuk siswi atau ibunya itu sementara masih di rumah sakit karena semalam informasinya tidak ada. Akibat dari peristiwa ini, ruang kelas korban sempat heboh. Namun ujian akhir semester tetap dilanjutkan. Sementara kasus kini ditangani petugas Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video aksi perundungan terhadap seorang siswi di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Korban yang duduk di kelas 2 SMP tersebut dianiaya 3 remaja putri di sebuah kebun. Video berdurasi 1 menit 27 detik ini memperlihatkan korban yang mengenakan seragam SMP dianiaya oleh 3 pelaku. Korban dipukuli dan dijambak di sebuah kebun jambu mete di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Aksi perundungan ini juga direkam dan diunggah ke media sosial. Terungkapnya kasus ini berawal dari patroli cyber oleh polisi, sementara perundungan terjadi pada Kamis 30 November lalu. Setelah sempat bersembunyi di rumah kerabatnya, para pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi. Isi video tersebut ya ada penganiayaan di situ, ya ada penganiayaan di mana korban ditendang, dipukul, dan salah satu dari pelaku melakukan perekaman, kemudian diupload di media sosial dan WA. Ada berapa orang pelakunya? Pelakunya terindikasi 3 orang. Korban yang merupakan siswi SMP kelas 2 kini mengalami trauma. Sementara 2 pelaku berstatus siswi SMA dan 1 pelaku putus sekolah. Para pelaku mengaku motif perundungan karena sakit hati terhadap ucapan korban. Dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.